silakan, silakan. Ayo, ini masih segar. Mari. Ya, sampai lagi. Ya, saya mencari di tempat lain. Mari Tuan, silakan. Mari Nyonya, mari Tuan, silakan. Mari Tuan, ini barang bagus. Mari. Saudara-saudara sekalian, mari semuanya. Siapa yang menghendaki dirinya selalu sehat dan kuat, obatnya adalah kadal gemuk dan besar ini. Kemudian, barang siapa yang hendak mengadakan persembahan dan membuktikan kesaktiannya, Kijang Montok ini persembahan yang pantas. Dan siapa yang ingin di rumahnya ada makanan lezat, kami menjual domba segar ini. Silakan. Ayo, silakan. Ini masih segar. Iya, silakan pilih. Saya berani membayar kijang ini dengan harga 100 dinar. 100 dinar? Kalau saya akan membayar kadal ini dengan harga 30 dinar. Apa? 30 dinar? Aku berani tambahkan harga kijang itu menjadi 150 dinar. Dan aku berani menambahkan harga kadal itu menjadi 40 dinar. Oh, tidak. Kalau begitu caranya, aku harus segera pergi ke padang pasir dan berburu kadal sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan tidak lama lagi, aku akan menjadi orang kaya. Kadal besar terjual dengan harga 50 dinar. Hah? 50 dinar? Oh, aku harus segera bergegas. Sekarang, siapa yang berani menambahkan harga kijang ini? Saya berani menawar 110 dinar. Saya berani menambahnya. Apa-apaan kau ini kijang? Apa kedua matamu sudah buta? Apa kau tidak melihat diriku? Kau hampir saja membunuhku. Aku mohon, maafkan aku, Kadal. Aku terburu-buru tadi. Terburu-buru? Apa kau diburu oleh serigala yang lapar atau pemburu yang kejam? Aku telah jatuh ke tangan seorang pemburu. Pemburu yang mana? Aku tidak melihat ada makhluk yang lain, kecuali aku dan kau saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku harus mencari kedua anakku. Oh, maksudmu kedua anak kijang yang mungil itu ya? Jadi kamu melihatnya? Di mana mereka? Aku telah meninggalkan mereka di sekitar sini. Tapi sekarang Aku tidak akan memberitahu di mana mereka, kecuali kau ceritakan apa yang terjadi. Ceritanya sangat panjang, Kadal. Ya sudah, kalau begitu mulailah kau bercerita. Hari ini aku meninggalkan anakku untuk mencari makan. Tiba-tiba aku terjerat jebakan seorang pemburu. Aku diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kemudian si pemburu duduk untuk beristirahat hingga tertidur. Tidak lama kemudian aku mendengar percakapan dua ekor burung kecil. Itu dia Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan untuk satu urusan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengarkan, suara siapakah itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah menoleh ke arah datangnya teriakan itu. Ya Rasulullah, aku telah ditangkap oleh pemburu ini. Dan dia mengikatku dengan ikatan yang membuatku tidak bisa bergerak dan bangkit. Kasihan sekali kijang itu. Ya Rasulullah, aku terpaksa harus meninggalkan kedua anakku yang masih kecil. Keduanya masih membutuhkan air susuku ya Rasulullah. Dan keduanya sedang kehausan. Anda adalah Nabi pembawa rahmat. Apa Anda akan melepaskanku? Supaya aku bisa pergi ke gunung itu untuk menyusui kedua bayiku dan menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah itu aku akan kembali ke sini dan Anda bisa kembali mengikatku seperti sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kau akan melakukannya. Maksudnya, kamu pasti kembali untuk diikat lagi." Iya, pasti aku akan kembali lagi ya Rasulullah. Cerita yang indah. Sekarang cepat beritahu, di mana kedua anakku? Mereka di sana, sedang bersembunyi di balik batu. Rasulullah, betapa aku ingin bertemu denganmu Sallallahu Alaihi Wasallam.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Kemana larinya kijang itu? Apakah dia mampu meloloskan diri? Nah, akhirnya dapat juga kau kutangkap, hai kadal celaka. Apa kau merasa takut? Jangan takut, aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menjualmu ke pasar dengan harga 50 dinar. Lalu untuk apa aku buang-buang waktu pergi ke pasar? Akan kujual kau kepada sanak familiku, lalu aku kembali lagi ke sini secepatnya dan berburu kadal lain. Berburu kadal lain. Jangan tinggalkan kami, Ibu. Siapa nanti yang memberi kami makan? Siapa yang membimbing kami? Andai saja ibu bisa, anakku. Ibu bisa. Kita harus selalu bersama. Ibu selalu menyiapkan makanan yang kami butuhkan. Kami masih sangat butuh bimbingan Ibu. Ibu harus kembali. Ibu sudah berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu berjanji akan berpisah dengan kami. Ibu berjanji untuk kembali ke tangan pemburu itu. Ibu dengan sukarela kembali menjadi tawanan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Janji harus ditepati, nak. Ibu akan merindukan kalian, anak-anakku. Siapa yang berada di dalam kemah ini? Muhammad dan pengikutnya. Muhammad yang mana? Yang disebut-sebut sebagai nabi. Nabi? Sungguh indah kalimat yang Anda ucapkan, dan alangkah indahnya memandang diri Anda. Benar, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Apa yang diinginkan orang Baduy kurang ajar ini? Sungguh manusia yang tidak tahu sopan santun. Demi Lata dan Uzza, di antara yang bisa berbicara, Andalah yang paling aku musuhi dan paling aku benci. Dasar makhluk bodoh. Tunggu dulu, Umar bin Khattab ingin mengatakan sesuatu. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, biarkan aku bangkit untuk membunuhnya." Semoga Anda selamat ya Umar. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Umar, tahukah Anda bahwa seseorang yang sangat sabar hampir saja menjadi seorang nabi?" Anda benar sekali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Gerangan apa yang membuat Anda berkata demikian? Perkataan Anda tidak benar, dan Anda sama sekali tidak menghargai di majelisku." Berani sekali kau menasihati aku. Orang ini seperti setan yang terkutuk. Berani sekali dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan beriman kepada Anda, kecuali kalau kadal ini menyatakan imannya kepada Anda. Berani sekali kau. Kau telah memperolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah oleh kalian kadal itu. Kadal itu menjadi tenang memandang Rasul dengan hormat dan takjub. Ya Allah, seolah-olah dia berakal mendengar. Dia memahami apa yang dia dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kadal." Labbaika ya Rasulullah, wahai yang makhluk terbaik. Kadalnya berbicara dan menjawab Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah yang kamu sembah, wahai kadal?" Dia yang singgasananya berada di langit, yang kerajaannya berada di bumi, yang rahmatnya memenuhi surga, yang siksanya berada di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah diriku, wahai kadal?" Utusan Tuhan semesta alam, penutup para nabi. Beruntunglah mereka yang membenarkan Anda, dan celakalah mereka yang mendustakan Anda. Demi Allah,
Ketika aku datang ke sini, tidak ada yang paling aku benci di muka bumi ini selain Anda. Namun saat ini, Anda lebih aku cintai dari kedua orang tuaku, lebih dari diriku. Sungguh aku mencintai Anda. Aku mencintai Anda, mencintai Anda dengan sepenuh jiwaku yang paling dalam. Dan aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan Anda, ya Muhammad, adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan Anda hidayah. Sesungguhnya agama ini berada di atas dan tidak ada yang lain berada di atasnya. Dan tidak ada perbuatan yang diterima bila tidak ada sholat. Dan sholat tidak diterima tanpa Al-Quran. Kalau begitu, ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak beranjak dari tempatnya, sehingga mengajarkannya tata cara sholat dan membacakan kepadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kijangku. Tunggu. Salam sejahtera bagi Anda ya Rasulullah. Rasulullah? Telah aku selesaikan urusanku. Sekarang aku kembali ke sini untuk menyerahkan diriku. Setelah aku susui kedua bayiku, ikatlah kembali diriku dan biarkan diriku terikat seperti yang sudah kujanjikan. Aku rela dengan apa-apa yang Allah takdirkan untukku. Sungguh kejam apa yang telah kuperbuat. Benar-benar bodoh. Tegakah diriku memisahkan ibu dari bayinya? Seharusnya aku merasa berdosa. Anda telah berlaku baik kepadaku dan berbuat baik kepada bayiku. Terima kasih, wahai Rasul yang penyayang. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan takut, tenanglah. Tidak apa-apa. Jika saja engkau menghendakinya ya Rasulullah, maka akan kuhadiahkan kepada Anda. Ambillah dia ya Rasulullah. Dia ini milikmu. Ambillah. Lakukan kepadanya sesuka Anda ya Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melepaskan sang kijang agar dapat kembali berkumpul dengan anaknya. Wahai keluargaku, wahai Bani Salim, telah tiba waktunya. Mari kita berangkat untuk membuat perhitungan atas nama Tuhan kita dengan Muhammad, orang yang sudah menghina agama kita. Tuntaskan dendam. Tahan. Tahan. Kalian mau pergi kemana? Kami hendak mendatangi Muhammad untuk membunuhnya. Wahai kaumku, wahai keluargaku dan sanak familiku, sabarlah. Maukah kalian mendengarkan aku? Mendengarkanmu? Jangan sekarang, karena sekarang kami sedang terburu-buru. Kalian harus mendengarkan aku dulu. Pernahkah aku berdusta pada kalian? Tidak pernah. Kalau begitu, akan aku ceritakan kejadian yang aku alami dengan Muhammad dan seekor kadal. Ibu, kami menunggu ibu kembali. Dia adalah Nabiullah, Nabi pembawa rahmat. Aku berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم.
Sungguh sebuah kejadian yang menakjubkan. Hampir saja kita melakukan kesalahan besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Lalu berangkatlah para kesatria Bani Salim menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan keislaman mereka di hadapan beliau. Dan Rasul menyambut mereka semua dengan sukacita dan penuh penghormatan. Lalu mereka berkata, "Kami siap diperintah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Bergabunglah kalian di bawah panji Khalid bin Walid." Mereka semua meneriakkan takbir dan tahlil. Dan mereka menjadi prajurit terbaik Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.